besar kasih-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, dan itu sebabnya hari ini kami terus belajar Tuhan bahwa kekristenan kami dimulai dari titik kami menerima kasih Tuhan, supaya hidup kami berkelimpahan, dan itu sebabnya hidup kami jadi dampak, bahkan kami bisa memberikan yang terbaik karena kami sudah punya yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Seperti Maria, kami mau duduk di kaki Tuhan, mendengarkan curahan isi hati Tuhan untuk setiap kami. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kasih Tuhan luar biasa, kasih Tuhan dahsyat, dan ingatkan itu kepada diri kita setiap hari, bahwa kekristenan itu dimulai dari titik menerima, baru kita bisa memberi. Nanti bulan depan kita dalami arti daripada tinggal di dalam kasih Tuhan. Jadi hubungan vertikal dengan Tuhan itu belajar terima dulu, baru bisa memberi. Ketika itu beres, itu kita mengerti horizontalnya pasti beres. Horizontal dengan manusia dimulai dengan memberi. Vertikalnya menerima dulu dari Tuhan. Bukan mengupayakan usaha kita datang kepada Tuhan, bukan. Kebalik-balik akhirnya. Sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan, Alkitab sudah membentangkan semuanya, belajar terima seperti Maria. Makanya dia bilang sama Marta, ngapain sih sibuk-sibuk, belum dapat apa-apa, udah mau pelayanan, udah mau melayani saya. Duduk dulu di sini, gitu loh maksudnya. Terus dia tambahin dengan kalimat yang luar biasa, itu nggak bisa diambil daripadamu. Nggak ada duanya, kalau duduk seperti Maria. Jadi belajar terima dulu, belajar terima, beres semuanya, baru nanti berkelimpahan di dalam sini, baru bisa memberi. Makanya horizontalnya pasti kita mulai dengan memberi kepada manusia. Nah makanya di Yohanes 13 dikatakan saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihimu. Belajar terima dulu baru bisa memberi. Akhirnya kita mau jadi orang yang tepat buat orang lain. Kita nggak akan tuntut orang lain. Karena hidupnya kosong, orang yang hidupnya kosong, nggak ada kepuasan di dalam sini, nuntut dari orang lain. Makanya orang selalu salah aja sama dia. Apalagi masuk ke dalam pernikahan, nggak ngerti prinsip ini, wah nuntut aja terus. Semuanya pokoknya dia yang paling benar, orang yang salah semua. Karena nggak penuh di dalam sini. Tapi kalau penuh di dalam sini, mengalir dengan sendirinya. Ngalah duluan. Bahkan kasih kebaikan ketika orang itu menyakiti kita. Sakit hati itu normal, saya udah katakan berkali-kali. Akhirnya orang seperti begini nggak pernah kepahitan. Sakit hati ya normal, orang jatuh juga sakit. Kita jatuh, kaki kita sakit misalnya. Sakit hati juga normal disakiti. Tapi akhirnya orang yang sudah penuh di dalam sini, dia nggak akan menyimpan itu menjadi sebuah kepahitan. Nggak akan jadi bitterness, nggak akan menjadi akar yang menjadi kepahitan. Jadi itulah kehidupan kekristenan. Nah hari ini kita mau belajar begini. Ada sebuah contoh yang membuat saya waktu bacanya merinding saya beneran. Karena saya udah baca berkali-kali. Tapi ketika saya baca ulang, beberapa minggu lalu Tuhan bilang baca ulang lagi. Ternyata wow. Tinggal di dalam badai kehidupan. Itu seringkali banyak orang gak mau di situ. Nah, ketika itu terjadi, Tuhan tuh lagi ngajarin terus sama kita, ini yang saya sudah khotbahkan dari beberapa bulan lalu. Penyertaan Tuhan itu adalah segala-galanya dan lebih dahsyat daripada menanti jawaban doa. Kejar-kejar jawaban doa. Oke, prinsipnya gini. Saya udah jelasin di waktu yang lalu ya. Orang yang agamawi, dia akan kejar jawaban doa. Karena dia akan lakukan semua dengan upayanya dia datang kepada Tuhan, dia akan kejar jawaban doa. Dia lakukan semuanya dengan upaya-upaya dia, mengharapkan Tuhan yang dia sembah menjawab doanya dia. Makanya terjadi kekecewaan di situ. Orang yang mengerti bahwa di hidupnya adalah pengikut Kristus, orang Kristen pengikut Kristus, dia akan sadar, dia akan kejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Dan itu perkara besar terjadi di situ. Keintiman terjadi di situ, perubahan karakter terjadi di situ, pertumbuhan rohani terjadi di situ, karakter yang dibentuk jadi tahan uji, akarnya jadi tahan uji, terjadinya di situ. Jadi orang-orang seperti begini dia sadar bahwa ketika saya berdoa, jawabannya ada 4. Iya, tidak, tunggu, atau dikasih yang lain.
Dia tahu Tuhan sudah memegang jawabannya, dan ketika dia berdoa, dia sudah tahu bahwa Tuhan akan memanifestasikan jawabannya seturut sama waktunya Tuhan. Dia akan paham bahwa itu kedaulatannya Tuhan. Itu waktu kairosnya Tuhan, bukan waktunya dia. Jadi dia akan menikmati tuh penyertaan Tuhan. Dia punya kesempatan banyak sekali untuk bertumbuh di situ. Dia akan kemudian bercengkrama dengan Tuhan, dia mulai menilik dirinya sendiri dan lain sebagainya mulai terjadi. Hal-hal indah terjadi di situ. Ya. Nah, ketika ini kita pahami, kita akhirnya betul-betul akan jaga kehidupan ini. Makanya yang namanya kasih mula-mula itu juga sangat penting dalam hidup ini. Orang banyak yang akhirnya tidak konsisten mengalami Tuhan karena kasih mula-mulanya cuman di depannya aja. Orang kalau komitmen paling hebat di depan. Dihotbain, iya, mulai mungkin adrenalinnya berjalan, dia rasa aduh emosiku terjamah gitu ya. Tetapi akhirnya dengan berjalannya waktu kehilangan yang namanya komitmen. Makanya orang kalau komitmen di depan tuh paling hebat. Komitmen di pernikahan paling luar biasa, bisa buat orang nangis bahkan. Komitmen ketika masuk pekerjaan, ketemu sama human resources-nya, SDM-nya di ruang meeting. Saya akan memberikan yang terbaik, pasti ngomong begitu. Ada sebuah teguran Tuhan di Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima mengatakan begini, ini teguran kepada jemaat di Efesus yang meninggalkan kasih mula-mula. Itu sebabnya kalau dasarnya ini udah gak ada, susah bagi manusia untuk akhirnya menerima penyertaan Tuhan selagi nunggu jawaban doa. Karena kasih mula-mula udah gak ada. Dia tidak tinggal di dalam kasih Tuhan, akhirnya yang terjadi dia menuntut dan menuntut terus. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Maksudnya kemuliaan Tuhan sirna akhirnya dari hidup manusia. Nah, kasih mula-mula selalu itu digambari atau dipenuhi dengan yang namanya prioritas, intensitas, dan kualitas. Siapa yang pernah jatuh cinta di sini? Pasti ketika mau deketin yang dia harapkan jadi pasangannya, dia akan memberikan prioritas, intensitas, dan kualitas. Yang masih jomblo, ketika engkau sedang PDKT, kalau WhatsAppmu gak dibalas, berarti orang itu gak minat sama dirimu. Udah, move on. Orang yang betul-betul punya kasih mula-mula, orang itu akan diprioritaskan. Saya datang ke tempat bekas pacar maksudnya. Bekas pacar yang jadi istri saya. Saya datang ke tempatnya dia. Dan waktu dia tanya sama saya, kan kamu sibuk waktu dulu. Saya bilang, ya bisalah dibuat waktunya. Karena kamu prioritas. Terus intensitas ketemunya banyak. Besok ketemu lagi dong, besok ketemu lagi dong, besok nonton lagi yuk, besok makan lagi yuk di sini yuk. Intensitas. Dan kualitas ketika bertemunya, luar biasa, HP ditaruh. Ya zaman itu ya, HP kan cuma bisa SMS doang. Terus ada pager di sini, zaman-zaman saya dulu pacaran. Terus HP ditaruh, ngobrol, pandang-pandangan, kualitas. Makanya kalau mau lihat orang yang masih pacaran di dalam sebuah restoran, pasti dua-duanya lihat-lihatan. Kalau dua-duanya main HP, itu udah 15 tahun kawin. Anda udah lupa sama kasih mula-mula. Makanya prioritas, intensitas, sama kualitas tinggi di dalam kasih mula-mula. Sama Tuhan juga gitu. Besok hari Senin, ngopi-ngopi yuk, gak bisa. Ada FA aku. FA, iya. Selasa gak bisa, FA kedua. Banyak banget FA-nya, iya. Rabu gak bisa, FA ketiga. Banyak banget FA-nya, iya. Semua FA aku datengin, makan gratis soalnya, kurang ajar. Kamis gak bisa, doa malam Betani. Dingin dan gak bisa lah. Jumat gak bisa. Aku kan sama anak PW, aku latihan sama mereka. Sabtu gak bisa, youth, dewasa muda, aku datengin semuanya. Ih kamu kan udah tua,
Ya kamu jangan salah, kadang-kadang ibadah sekolah minggu aku datengin. Semua khotbah aku mau denger. Minggu, nginden 3 kali. Dari pagi sampai sore aku di sini. Udahlah jangan ngopi-ngopi duniawi banget sih kamu. Minum perjamuan tuh, jangan minum kopi. Gitu. Kenapa? Kasih mula-mula. Prioritas, intensitas, kualitas. Tungguin aja orang seperti begitu, 6 bulan lagi. Ajakin kopi, pasti mau. Bro, kopi yuk. Bisa gak? Oh bisa lah. Lo katanya sibuk di gereja, udah sekali-sekali aja ke gereja sekarang. Orang lupa, makanya gini. Prioritas, intensitas, dan kualitas, jika itu dijaga, sama dengan konsisten. Orang yang konsisten, jarang. Orang yang konsisten, gak usah banyak ngomong, memberkati orang lain, karena konsisten. Hidupnya konsisten banget. Hidupnya tuh tanpa dia harus ngomong konsisten, orang percaya sama dia akhirnya. Orang bahkan memberikan kepercayaan kepada dia. Orang-orang seperti itu. Jadi, nasihat saya adalah, saya juga menasihat diri saya sendiri loh, kalau saya ngomong ini. Saya juga manusia. Saya berkomitmen sama istri saya. Sayang, tiap hari kita ngobrol ya, walaupun aku keluar kota, pasti harus ngobrol. Kadang-kadang angkat telepon, udah bingung mesti diomongin apa. Semua udah diomongin, halo. Tadi malam saya telepon dia dari hotel, halo. Terus diem-dieman. Kamu ngapain aja? Kan kamu udah cerita tadi pagi. Iya sih. Ya udah, terus diem-dieman gitu. Ya udah aku tidur ya gitu. Udah bingung mau diomongin apa. Tapi paling nggak dengar suaranya lah. Aku bilang gini, kita harus jaga prioritas, intensitas, dan kualitas. Masih dating sama dia? Masih. Masih pergi berduaan? Masih. Besok hari Senin tuh hari dating saya biasanya. Prioritas, intensitas, dan kualitas. Saya bilang supaya apa? Supaya kita didapati konsisten berdua. Jaga kasih mula-mula. Yang kedua, ini penting. Ini yang saya mau bagikan. Di dalam hidup ini, udah pasti, yang namanya kehidupan ini, itu menghadapi masalah. Sekarang coba perhatikan prinsip ini baik-baik. Manusia kalau lihat masalah, dia akan lihat masalah dari 2 sisi. Yang pertama tanpa dia sadari, dia lihat ini adalah cobaan. Yang kedua dia akan lihat ini dari perspektif ini ujian. Dua-duanya mengandung sebuah pemahaman yang sama, serupa di awalnya. Contoh gini, cobaan itu akan mengeluarkan kelemahan kita. Itu yang dilakukan sama iblis. Dia akan keluarkan kelemahan kita. Dan dia akan pakai kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Orang yang gampang emosi ketika di dalam sebuah tekanan. Ya, dia lihat masalah, dia emosi. Dia bertindak sesuai dengan dagingnya dia. Ya, itu kan kelemahannya dia misalnya. Dia nggak mau berubah, dia keluarkan semuanya yang buruknya itu, iblis pakai kebusukan atau keburukannya dia, dipakai untuk menghancurkan dia, hancur akhirnya. Di Jakarta beberapa tahun lalu ada 2 orang rebutan masuk pintu tol. Dua-duanya turun dari mobil, berkelahi. Udah kayak anak kecil, pukul-pukulan yang satu mati. Mungkin pas jatuh, kena aspal saya nggak tahu, mati orangnya. Konyol kan? Alkitab bilang apa? Kalau kamu mau dihormati, kehormatan itu didahului sama kerendahan hati. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Nggak ngerti gitu-gituan. Dia ngelihat sebagai sebuah masalah ini sebagai sebuah cobaan. Wah, mengeluarkan kelemahannya dan dipakai kelemahannya itu untuk menghancurkan dia. Beda sama ujian. Kita kalau lihat masalah, kita harus begini. Oke, kelemahanku pasti keluar. Tetapi aku akan belajar dari kelemahanku supaya ketika diuji lagi besok, aku lulus. Makanya namanya ujian matematika. Iya kan? Kita patut diuji, kita dapat hasilnya, kita lihat nomornya beberapa nomor salah. Kita langsung begini, wah ini nomor aku nggak belajar, ini nomor aku nggak ngerti formulanya. Mengeluarkan kelemahan kita toh. Nah waktu kita belajar lagi, pas diuji lagi bisa nggak? Bisa. Makanya namanya ujian matematika, bukan cobaan matematika, bukan. Anak-anak siap-siap besok akan menerima cobaan matematika. Dan di ujung tahun ini akan terjadi cobaan nasional, bukan ujian nasional lagi. Ujian, namanya ujian. Karena biasanya ada second chance, ada kesempatan yang berikutnya gitu loh. Jadi mulailah belajar, kalau ada masalah lihat ini ujian.
Karena kita pasti keluar kelemahan kita. Kita tuh semua punya kelemahan masing-masing kok. Saya punya kelemahan, Bapak Ibu punya kelemahan masing-masing. Kita tuh manusia, punya kelemahan pasti. Dan ketika kelemahan itu keluar, harusnya kita minta hikmat. Tuhan, ini kelemahanku, aku gak boleh gini lagi Tuhan. Berikutnya. Nah itu sebabnya ketika masuk ke dalam sebuah ujian, perhatikan jangan pernah mau mengeluarkan diri dari proses itu. Bahaya. Bahaya. Alkitab sudah menyiratkan, Alkitab sudah mendokumentasikan hal-hal yang terjadi ketika manusia paksa dirinya keluar dari badai. Keluar dari badai. Ya. Contoh sederhana, sebelum saya buka ayatnya. Contoh sederhana begini. Kalau saya punya teman, kita mau bepergian ke Singapura lah misalnya. Naik pesawat sama jalan kaki, pakai ferry dan lain sebagainya lewat darat gitu ya. Lebih lama mana? Lewat darat pastinya. Kalau saya naik pesawat sama dia, misalnya dari Surabaya lah. Surabaya, Singapura berapa? 2 jam lah mungkin. Saya duduk sama dia, saya hanya punya waktu 2 jam. Misalnya saya, bukan teman, misalnya saya baru ketemu sama orang ini. Baru kenalan lah. Saya nggak akan punya banyak waktu untuk mengenal dia selama perjalanan. Karena sampai di sana kita harus pisah misalnya. Jadi selama 2 jam duduk sama dia di pesawat paling-paling tahu nama, ya kan, ngobrol-ngobrol tentang masa lalu, udah cuman dikit lah informasi yang didapat. Oke. Jadi sampai di sana akhirnya cuman oke, sampai ketemu lagi, selesai udah. Misalnya baru kenalan begitu. Ketika ketemu dia lagi, dia hanya sebagai kenalan aja, pernah kenal di pesawat misalnya gitu. Berbeda ketika pribadi ini jalan kaki sama saya misalnya. Jauh loh, sebulan misalnya. Dari Surabaya, Semarang, Jakarta, terus lewat Selat Sunda, naik ferry gitu ya. Sampai ke Pekanbaru, Batam, naik ferry. Itu lama banget 1 bulan jalan kaki. Di hari pertama juga pasti kenalan. Pengen tahu namanya siapa lagi jalan. Hari kedua kan gak mungkin kenalan lagi. Kan udah 24 jam sama-sama dia. Siapa? Sampean namanya kemarin, aku lupa. Maaf, ini karena botak jadi nguap semua memorinya. Nggak gitu, hari kedua udah nggak kenalan lagi, orang sama-sama terus kok 24 jam. Bayangin ya, selama 1 bulan, lewatin suka duka sama-sama. Lewatin makanan tinggal satu, makan berdua sama-sama. Ya kan, lewatin hujan, lewatin panas, semua sama-sama. Akhirnya selama 1 bulan, setiap, kan 24 jam sama-sama, kita mulai curhat tentang masa lalu, harapan masa depan, pergumulan hari ini. Curhat semuanya. Setelah 1 bulan jalan sama dia, saya akan katakan apa? Pribadi itu adalah sahabat baru saya. Bukan sekedar kenalan. Sahabat baru saya. Karena saya jalan sama dia. Jadi Tuhan gak mau yang namanya cepat-cepat tuh gak mau dia. Tujuannya supaya apa? Supaya kita kenal dia. Itu tujuannya. Dia kenal kita 100% karena dia adalah pencipta, kita adalah ciptaannya. Kita nih sekarang gak usah jauh-jauh deh. Gak usah jauh-jauh. Alkitab sudah mendokumentasikan Yeremia 17, Roma 7. Dari kasih tahu, kita tuh gak kenal diri kita sendiri kadang-kadang. Makanya banyak orang yang melakukan kriminal di kantor polisi bilang gini, saya kilaf pak, saya gak tahu apa yang saya lakukan gitu. Orang itu gak kenal dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengenal diri sendiri? Harus kenal penciptanya. Makin kenal diri kita sendiri. Makin tahu, ini kelemahan, ini kekuatan, ini zona kekuatan, dan lain sebagainya. Apalagi mau kenal sama pencipta kita, makanya ada yang namanya badai, ada yang namanya proses. Di ujungnya kita mengenal dia dengan baik. Mengenal dia dengan benar akhirnya. Buktinya ada. Ayo kita baca ya. Coba lihat Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayat 35, coba lihat. Markus pasal keempat ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Oke. Yang ngomong bertolak ke seberang, Yesus. Kalau Yesus mengeluarkan kalimat, itu berarti firman yang keluar dari mulutnya pasti terjadi. Jadi marilah kita bertolak ke seberang, itu sama dengan kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Karena yang mengeluarkan kalimat itu adalah Yesus. Kalau saya yang ngomong, saya gak bisa kasih jaminan, saya manusia. Kalau Tuhan yang ngomong, jaminan. Terjadi pasti. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah Tuhan Yesus tahu akan ada badai? Oh jelas. Dia maha tahu kok. Apakah Tuhan Yesus tahu dia akan tidur di buritan di kapal itu karena dia letih sebagai manusia? Oh jelas.
Makanya kalimat itu adalah kalimat protection. It's a protection word. Itu adalah kalimat proteksi yang dia katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Dengan kalimat ini saya proteksi perjalanan kita. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, perahu-perahu lain menyertai dia. Nah, mengamuk langsung tofan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Di titik ini seharusnya jangan dibangunin. Dibangunin. Alias murid-muridnya ingin supaya Tuhan memberhentikan badainya. Berhentiin Tuhan badainya Tuhan. Dengan kata lain, aku mau keluar dari proses ini. Dikatakan begini, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, gimana? Sekarang saya mau tanya, Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, ada badai, nyampe nggak ke seberang? Ya pasti sampai lah, nggak mungkin enggak. Yesus di dalam hidup kita kok, udah pasti terproteksi lah hidupnya, gitu loh. Ya, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus dengan kemurahan hati, dia bangun, dia bilang, dia menghardik angin itu dan dia berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kalau saya bisa tambahkan, teduh sekali karena permintaan murid-muridnya. Berhentikan badainya Tuhan. Kalau Yesus setuju sama apa yang mereka lakukan, dia akan ngomong begini di ayat yang ke-40. Ayat 40 berbicara begini. Lalu ia berkata kepada mereka, kalau dia setuju dia akan bilang gini, makasih ya guys udah bangunin saya, hampir kita mati bareng. Betul gak? Kalau dia setuju bahwa badainya itu memang harus di stop sama mereka, permintaan mereka, dia akan ngomong gitu, makasih ya guys, hampir lo kita mati bareng. Dia ngomong gitu. Kalimatnya dia benar-benar keras sekali, dia bilang begini, mengapa kamu begitu takut? Terus dikatakan lagi, mengapa kamu tidak percaya? Dia ngomong begini setelah badainya udah diberhentikan. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Setelah badainya udah selesai, dia ngomong gitu. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya? Kan saya udah ngomong di awal tadi. Harusnya jangan bangunin saya. Perhatikan apa yang terjadi ketika badai diberhentikan. Ketika manusia keluar dari proses. Perhatikan ayat 41. Mereka menjadi sangat takut. Udah takut, makin takut. Ayo. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di ujung daripada itu semuanya, mereka gak kenal siapa Yesus. Mereka gak kenal hatinya. Mereka gak jadi sahabat, karena badainya diberhentikan. Karena naik pesawat aja, gak usah jalan kaki. Yang cepet-cepet aja Tuhan. Akhirnya cuma jadi apa? Kenalan aja. Oh saya cuma kenal aja sama dia. Tapi gak ngerti pribadinya, gak ngerti hatinya. Dan makin takut. Makanya kalau naik perahu ini jemaat nginden pasti beda ayatnya. Karena Bapak Ibu pasti gak bangunin Yesus. Betul gak? Pasti gak. Di pertamanya masih sama tuh. Yesus berlayar dengan jemaat nginden. Wah sampai titik ombak menyembur masuk. Itu mulai beda ayatnya. Jemaat nginden bergandengan tangan dan mereka berteriak, jangan bangunkan Yesus. Pasti gitu. Ini muka-muka dewasa semua. Iya kan? Ada satu jemaat yang berteriak. Dia bilang, bangunin dong, mati nanti kita. Kenapa dia berteriak? Karena dia jemaat napas, Natal Paskah. Ombak menyembur masuk dan akhirnya kapal itu sampai ke seberang dengan selamat. Di situ baru Yesus bangun. Dia bangun dan dia katakan, wahai jemaat Betani Nginden, hebat imanmu, dahsyat engkau. Pasti gitu ayatnya. Beda. Bapak Ibu gak ada sih saat itu. Pasti Bapak Ibu yang diajakin naik perahu sama Yesus. Coba sekarang lihat perbandingannya. Sama-sama di badai loh. Ya, coba lihat perbandingan ini. Matius 14 ayat 22. Coba lihat. Matius 14 ayat 22. Bapak Ibu pasti udah sering baca ayat-ayat ini. Coba lihat. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dia memerintahkan lagi nih mereka untuk pergi.
Secara fisik memang dia nggak di situ. Tapi firman yang ada bersama dengan mereka, disuruh pergi lagi ke seberang. Udah pasti sampai ke seberang dengan selamat. Setelah orang banyak disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit, berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dari waktu murid-muridnya berlayar sampai jam 3 pagi dia datang, itu kalau kita lihat kronologisnya, bahasa aslinya, itu hampir sekitar 6 jam loh Bapak Ibu. Lama loh itu. Ini kejadian agak lama. Di atas badai. Ya. Jadi kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dia lagi kasih tunjuk sama mereka. Saya menguasai badai. Saya menguasai ombak. Orang saya jalan kok di atasnya gitu. Ya, dia lagi kasih tunjuk kuasanya. Perhatikan, ini pelajaran yang luar biasa ini. Perhatikan apa yang terjadi. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Takut kan lagi, ini badai semua loh. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pelajaran demi pelajaran. Pewahyuan demi pewahyuan. Terjadi di tengah badai. Terjadi, jangan takut, jangan takut. Kalau yang tadi, jangan takutnya, ya kenapa engkau takut dipertanyakan setelah badainya di stop. Ini di tengah-tengah badai, terjadi pelajaran di situ. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini di tengah badai. Di tengah badai, mujizat terjadi. Petrus jalan di atas air. Karena badainya nggak diberhentikan toh, mujizat terjadi di tengah badai. Dan dikatakan begini, ya. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air, kata Yesus datang. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Pelajaran berikutnya, ketika dirasanya tiupan angin, berarti badai masih ada. Dia mengalihkan pandangan fokusnya kepada angin, kepada badai. Takutlah ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Bapak Ibu, ini semuanya normal-normal saja, manusiawi kok ini. Dan ini semua pelajaran terjadi di tengah-tengah badai. Jadi kalau sudah dapat sesuatu dari Tuhan, kalau kita lepas fokus dari Dia, itu pelajarannya adalah gampang sekali kita takut lagi, gampang lagi kembali kepada posisi dulu gitu loh. Tetap fokus sama Dia, itu maksudnya, diajarin lagi murid-muridnya. Segera Yesus mengelurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Yang tadinya pelajarannya jangan takut, kemudian sekarang jangan bimbang. Ini semuanya di tengah-tengah badai. Lalu mereka naik ke perahu. Dan perhatikan kalimat ini. Angin pun reda karena diredakan, kalau saya bisa tambahkan, karena diredakan sama Yesus. Bukan permintaan murid-muridnya. Murid-muridnya gak pernah minta anginnya diredakan. Perhatikan ayat 33. Apa yang terjadi? Kalau yang satu, mereka makin takut dan mereka gak kenal siapa dia. Ayat 33 coba lihat. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Makanya kalau ada badai, biarkan sampai selesai. Karena di ujung daripada itu semuanya kita akan katakan, aku kenal engkau dengan lebih benar lagi Tuhan. Biarin aja. Karena selagi ada badai, pertolongan, penyertaan Tuhan tidak pernah gagal. Gak pernah gagal. Itu Tuhan. Makanya orang Kristen, orang yang mengikut Yesus, orang-orang seperti begitu mengejar pengalaman itu. Terjadi perubahan karakter, terjadi pelajaran di sini. Jangan takut, jangan bimbang, fokus kalau beralih jadinya seperti begitu. Kalau jadi tenggelam, nggak mujizat, padahal mengalami mujizat gitu loh. Wah banyak banget pelajarannya akhirnya. Bahkan di tengah-tengah badai ada mujizat luar biasa. Engkau justru akan lihat perkenanan Tuhan. Engkau akan lihat mujizat di tengah badai. Jangan di stop badainya. Karena kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita, tidak mungkin kita tenggelam. Itu loh. Penyertaannya dahsyat. Disitulah orang jadi bertumbuh. Nah ketika kita mengerti ini, kita akan kemudian paham bahwa apapun yang terjadi, semuanya untuk memurnikan diri saya.
Semuanya ini terjadi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam diri saya. Malaiki pasal yang ketiga ayat 3 mengatakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang baca ayat ini, dia datang kepada tukang perak, dia tanya 3 pertanyaan. Mas, ketika peraknya lagi dimurnikan diapain? Dimasukin ke api katanya gitu. Roh Kudus bicara sama dia, wow, memang begitu ya. Kalau lagi diproses sepertinya dibakar-bakar di api. Terus dia tanya lagi pertanyaan kedua, Mas, waktu Mas lagi memurnikan perak, Masnya di mana? Loh, saya nggak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Tuhan kasih tahu lagi, ketika engkau sedang ada di dalam sebuah proses atau badai kehidupan, aku tidak pernah ninggalin kamu. Pertanyaan yang ketiga, Mas kapan tahu peraknya selesai dimurnikan? Oh gampang, ketika saya bisa bercermin di perak itu. Saya bisa melihat diri saya. Semurni itu peraknya, selesai prosesnya. Roh Kudus bicara lagi sama dia. Ketika aku bisa melihat diriku di dalam dirimu, engkau jadi serupa dan segambar, karaktermu makin menyerupai Kristus. Selesai prosesnya. Karena engkau, ketika aku melihat dirimu seolah-olah seperti aku melihat diriku sendiri. Seperti aku bercermin ketika aku melihat dirimu. Luar biasa kan? Makanya memurnikan seperti perak itu supaya karakter ilahinya keluar. Gambar dan serupa seperti Tuhan itu sudah ada di setiap manusia. Cuman kan diselimuti dengan dosa lah, diselimuti dengan sampah kehidupan lah, dan lain sebagainya. Makanya ada proses. Makanya ada badai. Dulu anak saya belajar sesuatu sih dari peristiwa itu ya. Dulu Raina itu waktu masih kecil pendeknya kan cuman segini. Jadi di lift itu suka tarik-tarik celana saya. Kalau di lift kita di paling belakangan, saya dulu kan suka dating time sama dia. Setiap minggu. Jadi kami sering terjebak di dalam lift yang ramai penuh dengan orang di mall misalnya. Sering sekali dia tarik-tarik celana saya. Dad, lift me up, gendong dong, gendong. Beberapa kali saya bilang, jangan ya nak, susah, ini banyak orang, Dedi mau gendong kamu juga, ntar kena orang di depan gak enak, udah sabar sebentar ya. Sampai satu hari saya betul-betul paham, itu saya kan tinggi kan, jadi kan kalau di lift rame juga ya oke lah, walaupun sumpak ya. Dia kan makin sumpak, kenapa? Karena pendeknya kan cuma segini. Itu pemandangan di depan dia gak enak. Yang sudah ketawa sudah dapat pewahyuan, yang belum ketawa tanya, maksudnya apa sih? Gitu. Kalau ada kejadian-kejadian tidak diinginkan, kena duluan dia. Yang sudah ketawa sudah paham, yang belum paham juga nanti kalau ke mall pulang gereja masuk ke lift begini di belakang tuh. Sumpaknya minta ampun pasti. Di situ saya sadar, iya ya, pemandangan dia itu nggak enak banget di situ, ngeliatin kaki orang semuanya. Saya paksa sampai Mas permisi ya Mas, saya gendong dia, dan saya nggak pernah lupa waktu saya gendong mukanya begini, lega. Pertanyaan saya begini, waktu saya gendong dia. Liftnya masih ramai gak? Masih. Terkadang nambah orang lagi, tetapi dia lega karena pandangannya setinggi pandangan saya. Di situ saya baru paham, iya ya Tuhan, kalau lagi lewatin badai, gendong aku Tuhan. Supaya aku lihat dari pandangan perspektifnya Tuhan. Supaya aku lihat di situ ternyata ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan, walaupun masih ada badai. Ternyata itu artinya. Dibawa tinggi seperti Raja Wali. Itu maksudnya, terbang di atas badai. Badainya masih ada. Orang-orang yang mengalami penyertaan Tuhan pasti ada tandanya. Yaitu kesaksian hidup. Lukas pasal yang ke-24 ayat 38-39 mengatakan begini. Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi aku berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Tanda komitmen, tanda penyertaan Tuhan selalu akan membangkitkan iman orang lain. Kenapa kamu ragu? Lihatlah tanganku dan kakiku, ini tanda komitmen aku, ini tanda aku naik ke kayu salib. Aku sendirilah ini, rabalah aku, lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Setiap kali ada komitmen di dalam penyertaan Tuhan, kita gak keluar dari badai itu. Pasti ada tandanya. Tandanya apa? Kesaksian hidup. Ketika bicara sesuatu, dia penuh dengan bobot. Beberapa hari lalu, ada teman saya ngomong begini. Mengharukan hati saya. Dia baru lepas dari narkoba. Dia bilang gini,
Bro, gue nih banyak depresi akibat narkoba. Tetapi justru di dalam depresi ini, gue makin intim sama Tuhan. Sampai-sampai dia ngomong gini, walaupun ya kita tidak mendoakan dia begitu, dia bilang gini, sampai aku takut, kalau aku nggak depresi lagi, takutnya aku ntar balik lagi seperti dulu. Dia ngomong begitu. Karena selama aku depresi, aku justru ngalami Tuhan di situ. Aku justru cari Tuhan di situ. Di dalam badainya dia ngalami penyertaan Tuhan. Saya bilang ya, kamu juga harus lepas dari situ lah. Kita berdoa sama-sama. Tapi sampai segitunya gitu loh. Sampai segitunya nikmati penyertaan Tuhan selagi ada badai. Nah, ketika ini terjadi dalam hidup kita, ketika kita bicara, kasih kesaksian, berbobot karena ngalami Tuhan. Ngalami Yesus gak cuma katanya-katanya aja. Ya. Beberapa tahun yang lalu ketika anak-anak masih kecil, saya dengan teman saya diajak ke kota namanya Makau. Dan waktu itu saya masih bawa kereta anak. Jadi anak saya yang Keita ini masih kecil, saya di kereta anak. Satu hari kita mau pergi ke sebuah tempat, sebuah mall yang di sebelahnya hotel bintang 5 katanya gitu. Nah katanya orang-orang di situ bilang, Pak jangan naik transportasi umum, itu ada bus gratis ke sana karena busnya dimiliki sama hotel katanya gitu. Oh ya udah, kita cari tempatnya. Oh ternyata benar busnya bus gratis karena sebelahnya hotel tuh mallnya, mau makan siang di situ. Jadi kita naik. Waktu saya mau naik ke busnya, saya lihat supirnya dia diam-diam aja karena saya mau masukin kereta anak saya kan ke bagasi. Kalau bus kan supirnya di sini, bagasi kan bus kan di samping. Ini pintu di sini, ini bagasi kan di samping bukan di belakang. Jadi saya sempat nanya sama supirnya, dia nggak bisa bahasa Inggris. Saya ngomong, ini kereta gimana? Dia gini-gini sendiri. Jadi saya pikir, disuruh sendiri masukin. Ya udah saya masukin lah kereta anaknya. Sampai di sana, karena nggak ada barang di bawah, kan busnya kiri kanan, ke tengah lah itu akhirnya keretanya. Jadi waktu udah turun semuanya, saya waktu buka bagasinya, iya aduh, itu sampai ke dalam. Jadi saya merangkak di dalam badannya bus tuh ke dalam, merangkak ambil kereta anak saya. Lagi saya ngerangkak, tiba-tiba saya dengar pintu busnya ketutup. Kan orang pada keluar kan semua. Ketutup, berarti semua udah pada keluar kan. Tiba-tiba busnya jalan. Itu supirnya benar-benar ngawur banget. Itu kalau dia lihat spion, itu kelihatan kan spion di sini, pintu depan di sini kan. Kalau dia lihat spion itu bagasi samping itu kan masih kebuka. Harusnya kalau dia lihat itu, ya dia nggak boleh jalan lah. Dia jalan. Itu orang di lobi hotel berteriak semuanya. Stop, stop, dia nggak dengar. Dia jalan terus, saya panik dong. Saya masih di dalam bus. Saya loncat keluar. Harusnya jangan loncat. Teman saya bilang, harusnya di situ aja. Udah ntar busnya stop baru kamu loncat. Saya loncat keluar, koprol 2 kali. Wah tapi berdiri abis itu. Wah loncat, kayak di Hollywood. Wah koprol 2 kali sampai berdiri. Berdiri, sakit, malu, marah. Bercampur aduk. Busnya jalan terus, pas dia udah mau keluar dari pelataran hotel, diberhentikan sama satpam. Baru di situ dia nyadar. Dia ditegur, dimarahin segala macam. Saya jalan ke situ karena kereta anak saya masih di situ. Jalan itu pincang-pincang begini. Dia waktu lihat saya sampai nyembah-nyembah. Minta maaf dan lain sebagainya. Saya udah nggak tahu dia ngomong apa. Kita nggak bisa komunikasi. Saya cuma bilang sama dia, udahlah. Saya juga nggak apa-apa, puji Tuhan saya nggak apa-apa. Nggak ada yang patah, nggak ada yang apa-apa. Saya ambil kereta anak saya masuk ke dalam. Di lobi hotel. Tamu-tamu bilang gini sama saya. Tuntut aja hotelnya. Mereka bilang gini, itu ada CCTV, ambil aja. Biarkan saya mau jadi saksi. Sampai beberapa ngomong gitu. Karena mereka kesel. Teman saya ngomong gini, tadi pas kamu koprol 2 kali, kayak Fast and Furious, tau gak? Keren banget. Keren banget. Itu minta CCTV-nya kirim ke Hollywood, kamu dipakai di Hollywood jadi stuntman. Keren banget Bill, keren banget. Apaan keren-keren, sakit tahu. Itu jarak kaki kamu sama ban belakang tuh cuma segini Bill. Keren banget, keren apaan ah. Saya masuk ke, karena didesak, akhirnya saya tulis surat komplain. Bukan, ya ada form lah, form komplain. Diminta email, udah saya tinggal. Karena anak-anak kelaparan mau makan. Sewaktu saya pulang, saya dapat email dari hotel itu. Ditanya gini, berapapun biaya pengobatan medis yang kamu alami setelah kejadian itu, kecelakaan itu, kirim ke kami bayar full. Dan please jangan diviralkan. Takut hotelnya, hotel ternama. Temen saya pas lagi di rumah, baca emailnya. Teman saya ngomong gini, Bill, gue buatin bon palsu aja, kwitansi, kirim aja ke dia Bill.
bilang aja pengobatan lo 200 juta. Biar nanti 10%-nya buat gue lah. Ngawur nih orang. Terus tau gak dia bilang apa? Kamu layak Bill, kamu tuh jangan mau dibodohin. Kamu layak dapat ganti rugi, kamu dirugikan. Hamba Tuhan manusia juga. Waktu malam sebelum tidur, kata-kata dia terngiang-ngiang di telinga saya. Engkau layak, engkau layak, engkau layak. Ngawur aja. Saya email balik lah, saya gak lakukan itu. Saya email balik, saya bilang, udahlah saya gak apa-apa. Terus dia tawarin voucher gratis nginep di hotelnya. Dia kasih tahu juga, ini supirnya udah diskors lah, apalah segala macam. Saya tawarkan voucher gratis, mampir sini lagi. Saya bilang, gak mau saya ke situ lagi. Kesaksian timbul dari ketika orang tidak keluar dari badai. Kesaksian hidup keluar ketika ada orang masih komit sama Tuhan. Dan itu sebabnya hari ini, saya tutup dengan ini. Setiap kali di dalam kehidupan ini, kita ini punya jenjang. Waktu kita baru lahir, ada seorang atau orang tua kita memberikan jarinya. Dan sebagai bayi kita memegang jari orang tua kita. Jenjang balita, kita pegang mainan. Jenjang remaja mungkin kita pegang HP. Jenjang pemuda kita pegang tangan pacar. Jenjang mahasiswa kita genggam atau kita pegang ijazah. Jenjang eksekutif muda kita pegang tangga karir. Jenjang menjadi suami atau istri kita memegang tangan pasangan kita. Jenjang pensiun kita pegang stick golf, pegang alat-alat berkebun. Jenjang jadi tua, terkadang orang pegang tongkat. Firman Tuhan bilang begini, ayat terakhir coba baca sama-sama saya. Yeremia 15 ayat 21. Yeremia 15 ayat 21. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Tuhan lagi kasih tahu begini sama kita. Jangan pernah lupa bahwa tanganku yang disalib terbuka di kayu salib untuk memegang tanganmu. Kalau engkau pegang sama tanganku yang perkasa, engkau tidak akan pernah bisa kecewa. Apapun yang kau pegang di bumi, dengan sangat mudah bisa mengecewakan dirimu. Tapi kalau engkau pegang tanganku yang perkasa, di Roma 5 dikatakan pengharapanmu di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Ketika ada badai, tinggal di dalam badainya. Biarkan Tuhan yang berdaulat. Perkara besar terjadi di tengah-tengah badai. Mujizat terjadi di tengah-tengah badai. Yes, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Aku berdoa Tuhan, kalau kami hari ini sedang ada di dalam badai. Mungkin kami berteriak untuk badainya stop. Tapi kami paham hari ini. Tuhan, Engkau ada di dalam perahu kehidupan kami. Kami tidak akan celaka. Justru kami akan banyak belajar di situ. Justru mujizat terjadi di tengah badai. Dan itu sebabnya Tuhan, kami mau punya tanda itu Tuhan. Tanda kesaksian dalam hidup kami. Karena kami komitmen untuk disertai sama Tuhan. Tidak keluar dari proses kehidupan. Kami berdoa Tuhan pada hari ini. Aku percaya justru di tengah badai kekuatan Tuhan terjadi. Perlindungan Tuhan terjadi. Dan aku percaya pemulihan bahkan kesembuhan Tuhan sudah siapkan bagi anak-anak-Mu. Serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Meteraikan firman ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati.